Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita pada hari ini diberikan kesehatan dan kekuatan agar kita dapat menjalani segala aktivitas yang kita rencanakan sebagaimana mestinya. Sebelum kita memulai segala kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersama berdoa seraya memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar apa yang akan kita lakukan menjadi berkah dan menjadi manfaat bagi pribadi kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang permasalahan ekonomi di dalam sistem ekonomi, mata pelajaran ekonomi lintas minat tentunya, kelas 10 SMA maupun sederajat. Anak-anak sekalian, permasalahan ekonomi ini muncul ketika kebutuhan manusia yang sifatnya itu tidak terbatas berhadapan dengan sumber daya ataupun faktor produksi yang tentu sifatnya terbatas. Nah, adanya persinggungan langsung antara kebutuhan dengan sumber daya ini itulah yang menimbulkan timbulnya permasalahan ekonomi. Nanti akan kita bahas permasalahan ekonomi secara mikro maupun secara makro. Menurut Paul Samuelson, permasalahan ekonomi ini ia kemukakan menjadi 3 bagian masalah ekonomi. Yang pertama adalah what. What ini berhubungan dengan apa yang akan kita produksi atau apa yang kita ciptakan, baik barang ataupun jasa. Yang kedua adalah how, yaitu bagaimana cara menghadirkan barang atau jasa itu. Yang ketiga adalah for whom. Nah, for whom ini adalah untuk siapa barang dan jasa itu akan kita ciptakan. Nah, ini adalah permasalahan ekonomi secara mikro menurut Paul, seorang ahli ekonom asal Amerika. Inilah yang menjadi dasar atau fondasi bagaimana kita melihat permasalahan ekonomi di dalam sistem ekonomi. Akan kita bahas 3 masalah ekonomi secara mikro tersebut secara lebih dalam dan lebih detail. Yang pertama yang akan kita bahas adalah what. Nah, what ini adalah barang apa yang akan diproduksi atau jasa apa yang akan kita ciptakan. Seringkali what ini juga membahas tentang pertanyaan berapa banyak jasa atau produk yang akan kita ciptakan. Nah, tentu anak-anak sekalian, kita mengetahui bahwasanya kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sementara sumber daya yang tersedia itu adalah sifatnya terbatas. Nah, permasalahan inilah yang akan menjadi masalah di dalam pertanyaan barang atau produk ataupun jasa apa yang akan diciptakan, karena adanya ketidakseimbangan di antara kebutuhan manusia yang sifatnya terbatas, yang tidak terbatas, dan sumber daya ataupun faktor produksi yang sifatnya terbatas. Yang kebutuhan manusia tidak terbatas, yang faktor produksi sifatnya terbatas. Nah, inilah yang menentukan atau yang akan menjadi pertanyaan besar bagi ekonom, bagi ekonomi, bagi pelaku ekonomi untuk menjawab permasalahan ekonomi. Kita akan dihadapkan dengan pilihan yang mana yang harus kita kerjakan, atau barang apa yang harus kita buat, atau jasa apa yang harus kita buat. Di dalam teori ekonomi, anak-anak sekalian, ketika kita menggunakan satu faktor produksi, maka itu akan mempengaruhi faktor produksi lain. Saya kasihkan atau saya berikan sebuah contoh. Ketika kita
membuka usaha mebel misalnya, dan menggunakan bahan bakunya rotan. Pada saat atau waktu yang sama, rotan ini akan kita gunakan untuk membuat satu unit lemari. Nah, pada saat kita menggunakan satu unit lemari, maka kita mengorbankan kegunaan rotan untuk menjadi bahan lain. Misalnya, rotan yang sama bisa digunakan untuk membuat satu unit kursi. Nah, kita diberi pilihan apakah kita akan memproduksi lemari atau memproduksi kursi. Nah, pertanyaan inilah yang akan menjawab permasalahan ekonomi. Tentu pelaku ekonomi akan paham yang mana akan mereka prioritaskan untuk kelangsungan ekonominya. Ketika kita memilih lemari, maka kita akan menghapus atau menghilangkan kesempatan untuk membuat kursi. Nah, inilah masalah ekonomi yang dasar. Ketika kita memilih satu faktor produksi, maka kita akan menghilangkan fungsi dari faktor produksi lain. Jadi seperti itu. Yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah permasalahan ekonomi, yaitu how, yaitu bagaimana kita memproduksi atau kita menciptakan suatu produk atau jasa tersebut. Nah, berkenaan dengan pertanyaan ini, tentu kita akan menjadi atau kita diberikan suatu pilihan bagaimana cara melakukan kegiatan atau menciptakan suatu produk atau jasa. Seorang pelaku ekonomi tentu akan memilih cara yang paling efisien agar produknya diciptakan dengan biaya yang seminimal mungkin, dengan hasil yang seoptimal mungkin. Jadi mereka akan memilih tingkat efisiensi tertinggi. Saya berikan contoh. Ketika suatu wilayah atau suatu negara memiliki keunggulan di bidang sumber daya manusia atau SDM-nya lebih unggul, maka negara tersebut akan mengoptimalkan kegiatan padat karya atau kegiatan yang membutuhkan skill ataupun keterampilan seseorang. Nah, maka mereka akan fokuskan kepada pemanfaatan sumber daya manusia, baik skill maupun keterampilan ataupun keterampilan. Misalnya lagi, ketika suatu wilayah dalam memilih teknologi, tentu ada negara maju dan negara berkembang di dalam perkembangan teknologi ini. Misalnya ketika negara yang sangat sederhana atau negara yang sedang berkembang, mereka belum mampu menggunakan mesin di dalam produksi, maka mereka akan menggunakan mesin yang seadanya. Misalnya di bidang perkebunan, mereka paling maksimal menggunakan traktor dan lain sebagainya di bidang pertanian. Namun dengan negara yang memiliki perkembangan teknologi yang sangat maju, anggaplah seperti Jepang, mereka akan memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin. Mereka akan memanfaatkan mesin semaksimal mungkin. Bahkan bisa dikatakan bahwa Jepang lebih memilih mesin dibanding dengan sumber daya manusia atau dibanding dengan tenaga kerja ketika melakukan suatu kegiatan ekonomi. Nah, bisa dilihat di Jepang, mereka memupuk menggunakan drone, mereka panen dengan traktor atau dengan mobil yang khusus untuk melakukan pemanenan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa contoh bagaimana kita diberikan pilihan untuk menjawab masalah ekonomi, bagaimana untuk melakukan penciptaan produk maupun jasa di dalam permasalahan ekonomi. Yang ketiga ini adalah for whom. Nah, for whom ini adalah untuk siapa barang ini kita ciptakan atau kita buat. For whom ini adalah salah satu pertanyaan yang terpenting di dalam permasalahan ekonomi. Tentu, barang yang dibuat oleh pelaku ekonomi ini harus memiliki pasar. Nah,
harus sesuai dengan kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat. Nah, tentu kebutuhan yang mendasar atau kebutuhan utama ini menjadi pilihan masyarakat untuk memilih barang yang telah kita ciptakan. Namun, anak-anak sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya pelaku ekonomi juga harus memikirkan bagaimana barang tersebut mampu memenuhi kebutuhan utama masyarakat, yaitu dengan memberikan harga yang tidak terlampau tinggi dan juga tidak terlampau rendah sehingga mengalami kebangkrutan. Terlampau tinggi, ketika pelaku ekonomi mematok harga terlampau tinggi, maka masyarakat tidak akan mampu membeli. Daya beli masyarakat akan berkurang. Namun jika terlampau rendah, kemungkinan pelaku ekonomi tidak akan mampu melakukan produksi kembali. Nah, jadi pilihan ini juga perlu dilakukan perhitungan yang mendalam, anak-anak sekalian, bagaimana barang itu diciptakan. Sekian permasalahan ekonomi secara mikro pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Kedepannya kita akan membahas tentang permasalahan ekonomi secara makro di dalam mata pelajaran ekonomi kelas 10.